Halo, nama saya Abdurrahman. Saya ingin sedikit refleksi. Pertama, saya mengenal HIV kira-kira 27 tahun yang lalu, tepatnya tahun 93. Saya mengenal HIV dari sebuah rumah yang dikontrak dekat rumah tinggal saya di Jakarta. Tadi saya berpikir, wah ini rumah ini cukup aneh ini penghuninya, karena yang keluar itu adalah orang-orang yang sakit, kadang dibawa dengan kursi roda dengan taksi, kadang jalan dengan lemas, dan dia beli rokok dengan ya kurang sehat kelihatannya. Lalu saya bertanya oleh salah satu relawan di situ yang saya kenal, ini tempat apa gitu. Tapi mungkin HIV/AIDS saat itu masih isu yang cukup baru ya. Tapi secara bertahan dia bilang, wah ini tempat rumah kesehatan, adalah sebuah yayasan yang membantu orang-orang yang memiliki persoalan kesehatan yang serius gitu. Dia menjawabnya seperti itu. Lalu saya penasaran juga, kenapa serius setiap hari ada dengan kondisi yang seperti itu. Kian hari kian tambah, saya mendapatkan akses informasi dari teman saya saat itu yang jaga yayasan itu. Dia menjelaskan bahwa ini tempat HIV/AIDS, di mana ini adalah sebuah shelter untuk orang HIV/AIDS, karena mereka punya masalah di rumah. Jadi dia terpaksa ditampung sini untuk menjadi tempat pembelajaran keluarga bagaimana hidup dengan HIV/AIDS. Tapi mendengar itu menjadi sebuah tantangan saya, ingin banyak mengenal HIV/AIDS, dan yayasan tersebut memberikan kesempatan saya untuk terlibat lebih jauh. Ada sebuah aktivitas-aktivitas mereka seperti pelatihan, melakukan kampanye di masyarakat, lalu melakukan kunjungan ke teman-teman orang dengan HIV/AIDS saat itu ke rumah sakit. Itu hal yang menarik saat itu yang saya dapat gitu ya. Melihat dari perjalanan dan sebuah hambatan yang saya lakukan selama setahun di sana, mengembangkan drop-in center di pedesaan, dan banyak tantangan dan banyak respon yang negatif, dan prosedur birokrasi yang cukup besar saat itu, saya berpikir dengan memanfaatkan untuk belajar tentang outreach. Saya dulu nggak kenal tentang apa itu outreach. Pertama kali saya belajar outreach itu di Bali waktu itu, saya ketemu dengan Mas Made dan Mas Evo. Saya melihat sebuah konsep penjangkauan dan pendampingan ini adalah sebuah strategi yang bisa dikembangkan pada kegiatan HIV/AIDS saat itu. Dan saya melihat sendiri betapa berhasilnya kawan-kawan di Bali menjangkau pada kelompok gigolo saat itu. Dan banyak saya pelajari di situ, dari drop-in center yang ada di Denpasar hingga sampai Lovina. Saya melihat bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana melakukan proses kampanye di situ, bagaimana membuka akses, bagaimana membuat konsep pemetaan. Disitulah saya baru mengenal tentang outreach. Saya mendapatkan kesempatan di 3 kota saat itu. Menurut saya ini hal yang luar biasa. Saya berkunjung di sebuah yayasan di Bali, di Surabaya waktu itu, melihat program
LSM untuk melakukan pendampingan pada pekerja seks di Doli, di Gang Doli. Lalu juga saya mendapat kesempatan di Jogja untuk melihat sebuah kegiatan outreach pendampingan pada transgender dengan pekerja seks di Pasar Kembang saat itu. Disitulah saya mulai mengenal apa itu outreach, dan dari pembelajaran itu saya bawa, dan saya udah mulai berpikir, wah, ketika saya mendapatkan ini saya akan lakukan seperti ini nanti di provinsi saya di Karawang. Waktu itu mulailah saya mengembangkan lagi, mengurus dan melakukan penjangkauan, melakukan pendekatan pada masyarakat, yang alhamdulillah dari situasi itu secara bertahap ada sebuah perubahan. Saya mulai mengajak remaja di situ untuk rumah orang dengan HIV/AIDS. Wah, memberikan contoh, wah, si Asep, si Udin, si Eti itu nggak kenapa-napa ya main di rumah Oda itu. Dan mulailah proses perubahan perilaku itu ada, dan secara bertahap yang tadinya tidak mau ngambil air di rumahnya sekarang mulai, yang tadinya menguncilkan dia pergi ke sawah dilihatin, diusir, sekarang sudah mulai tidak lagi. Dan hingga sampai kelahiran anaknya waktu itu. Dan dimulai dari itu mulailah timbul satu kasus lain bermunculan dalam laporan, karena seiring dengan aktifnya para relawan di situ, kita membuat sebuah pelatihan, membuat sebuah campaign pencegahan keliling dengan truk ya ke kampung-kampung dengan spanduk di mobil truk, dengan orasi di kampung dengan bahasa daerah di situ, dan membuat sebuah kegiatan tari jaipong peduli AIDS, di mana para sinden juga kita latih untuk berorasi ketika aktivitas sindennya. Apa itu HIV/AIDS, bagaimana mencegahnya, dan disitulah mulai banyak informasi itu dikembangkan dari dan mulai menjadi sebuah kebutuhan Drop-in Center. Dan melihat sekitar 2000-an, 2001, kebutuhan Drop-in Center menjadi kebutuhan tingkat kabupaten saat itu. Karena kasusnya itu cukup luas, karena ada sebuah permintaan dari aparat kesehatan waktu agar Drop-in Center itu diletakkan di sentral tingkat kabupaten. Disitulah mulai kita membangun, dan banyak teman-teman Oda tidak bersuara dan tidak berani menyuarakan, bahkan banyak yang dikeluarkan dari perusahaan karena dia HIV positif. Dan saya berpikir tahun 2000 bagaimana menginisiasi, mendorong ada sebuah keterlibatan orang dengan HIV/AIDS di situ. Ya, tentunya tidak asal kumpul-kumpul, tetapi dengan kumpul dari 1 sampai 5 orang atau 10 orang, begitu banyak laporan-laporan ke kami, 1, 2 hingga sampai 50. Bahkan ada yang di luar Karawang saat itu. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Subang, ada yang Kabupaten Purwakarta dan Indramayu. Kita berpikir berkumpul di situ dengan wilayah yang berbeda-beda, dan di pantai utara Jawa Barat saat itu. Ada Karawang, ada Bekasi, ada Subang, ada Indramayu. Dan mulailah tergegas bagaimana yuk kita mendorong bagi orang HIV ini ikut aktif, berpartisipasi aktif
untuk melakukan gerakan penanggulangan HIV/AIDS saat itu. Maka berdirilah kita inisiasi namanya Pantai Utara Plus atau kita kenal Pantura Plus, di mana niatnya untuk menyuarakan bagaimana teman-teman ODA yang di Pantai Utara Plus, Pantai Utara itu dapat melakukan sebuah aksi atau berupaya untuk mendorong pemerintah saat itu untuk membuat sebuah kegiatan HIV/AIDS. Gerakan kita cukup bagus dan cukup berhasil saat itu, mulai satu-satu dan mulai dikembangkan di Bekasi, ada yang di Purwakarta, ada yang di Subang, ada yang di Indramayu. Namun koordinasinya tetap ada di Karawang saat itu. Di 2001 kita mendapatkan laporan dari klinik dekat drop-in center. Kebetulan dia ada seorang dokter yang cukup kita kenal dan menjadikan patokan kawan-kawan untuk bertanya terhadap keluhan kesehatan saat itu. Dan dia melaporkan bahwa mendapatkan pasien dengan HIV positif dari pengguna Noxa suntik kira-kira tahun 2001. Mulailah kita melakukan penjangkauan, melakukan asesmen cepat di situ, melihat kondisi waktu itu kalau nggak salah kira-kira tahun 2002 atau 2003 ada pelaksanaan RAR atau Rapid Assessment Response yang cukup terbantu itu waktu itu atas dukungan AUSIT, cukup terbantu untuk kita untuk melihat situasi itu. Dan kita pernah uji coba tes rapid test HIV/AIDS saat itu, uji coba tes rapid test HIV tahun 2002 saat itu di satu kelurahan dengan peserta 50 orang, dan kaget saat itu yang negatif itu hasilnya 1 orang, jadi 49 orang itu yang HIV positif.